Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya kedatangan tamu seorang ex-santriwati, di mana hari ini beliau ingin menyaksikan perjalanan hidupnya, bagaimana ia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan langsung saja kita ke bintang tamu hari ini. Halo, apa kabar saudara seiman? Perkenalkan, nama saya Martini. Nama baptis saya Naomi Francisca. Saya sebelum kenal Tuhan Yesus Kristus dulunya Muslim, dan juga saya pernah bersekolah di pondok pesantren di daerah Riau. Kalau boleh tahu nih, Naomi, apa yang melatari belakang Naomi menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau menjadi orang Kristen? Karena di agama lama saya diperbolehkan atau diizinkan untuk suami berpoligami atas berdasarkan pada Al-Quran An-Nisa ayat 3. Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu sayangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut pada perlakuan adil, maka nikahilah satu orang aja. Jadi ini yang melatari Naomi ya, supaya tidak dipoligami. Tapi yang pastinya di dalam ajaran Kristen itu laki-laki atau suami tidak boleh memiliki istri lebih dari satu. Dan ini juga saya mau nanya nih Naomi, apa perbedaan di saat Naomi menjadi orang Kristen dengan sewaktu masih di agama yang lama? Perbedaannya sangat jauh banget ya. Setelah menjadi Kristen, saya mengalami kedamaian, kebahagiaan dalam pengajaran di Kristen. Wanita itu sangat dihormati, dihargai, dan tidak ada namanya dipoligami, baik di bumi maupun di sorga. Pengajaran Kristen itu adalah kasih dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam Kristen memang titik fokus pengajarannya adalah tentang kasih, yaitu bagaimana kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Dan ini juga Naomi, saya mau bertanya ini, apa sih suka dukanya setelah Naomi menjadi umat kepunyaan Tuhan atau menjadi orang Kristen? Pertama-tama setelah saya menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, saya ditolak oleh keluarga dan juga dianggap tidak ada, dan juga karena bagi mereka saya sudah menjadi kafir karena sesuai dengan ajaran agama lama saya. Tapi oleh anugerah Tuhan, setelah melewati beberapa tahun, Tuhan melawat mereka hingga menerima perbedaan. Dari orang Kristen juga ada. 9 tahun yang lalu suami saya bekerja dengan orang Kristen yang omongannya rohani saja. Bayangkan saudara, selama 22 bulan bekerja di Parung, gaji tidak dibayar tanpa alasan, padahal saya sedang hamil anak kedua. Saudara-saudara, bayangkanlah bagaimana penderitaan saya dan suami diperlakukan dari saudara Kristen yang munafik. Tapi suami saya selalu mengajarkan, ampuni saja dan biarkan Tuhan saja yang menghakimi mereka. Apa pesan
Naomi buat saudara seiman. Saya mau menyampaikan kisah para rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kepastian dan keselamatan. Biarlah kesaksian dari saudara Naomi ini sangat memberkati kita semua, dan shalom. Salam.